Kepala Madrasah, rekan-rekan PPH pendamping produk halal di penjuru agama Islam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, sebuah kemuliaan bagi kami penjuru agama Islam dalam hal ini sebagai pendamping produk halal diberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan bagian dari program kerja kepenjuruan agama Islam, yaitu terkait dengan mensukseskan percepatan sertifikasi halal di madrasah. Perlu kita ketahui bersama yang bahwa amanat daripada undang-undang yang bahwa di Indonesia setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia, produk yang masuk maupun produk yang diproduksikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Cuma dalam hal ini memang tahapannya masih lama. Sebenarnya untuk tahapan ini diagendakan itu hingga tahun 2036. Lama tahapan ini, karena memang proses halal ini tidak menjadi sebuah hal yang bisa lahir secara instan. Dan juga salah satu cita-cita besar daripada pemerintahan kita adalah bagaimana menjadikan negara kita, negara Indonesia, sebagai produser produser halal di dunia. Karena hingga sekarang posisi Indonesia dalam hal produksi halal kita masih berada di 10 besar, artinya di peringkat 9 dunia. Karena di dunia ini untuk produk halal yang terbesar itu produsernya itu ada di Brazil, Bapak saya. Bukan negara Islam, kan, di Brazil. Kemudian di sana menyusul termasuk Cina, ya, termasuk negara-negara yang lain. Yang intinya adalah kita negara Indonesia yang merupakan negara yang memiliki penduduk Islam terbesar di dunia, tapi kita sekarang belum berada di 3 besar produsen produk halal. Maka termasuk dari cita-cita besar pemerintah kita yang diamanatkan melalui lembaga BPJPH adalah bagaimana menempatkan Indonesia itu di tahun 2036 itu menjadi 3 besar, ataupun bahkan diagendakan sebagai produser produk halal pertama di dunia, terbesar di dunia. Maka dalam hal ini melalui lembaga ini maka diamanatkanlah aturan yang bahwa setiap pelaku usaha yang menjalankan usaha itu wajib memiliki sertifikat halal produk. Maka dalam hal kewajiban memiliki sertifikat halal produk, maka dibuatlah ada 2 pola dalam hal pengurusan sertifikat halal. Yang pertama namanya program reguler. Untuk program reguler, setiap produk dibebankan 300.000 per produk. Ya. Setiap orang itu yang memiliki produk untuk mengurus sertifikat halal, satu produk itu 300.000. Coba bayangkan jika kita punya usaha dan kita memiliki produksi 3 bahkan hingga 10 produk, maka paling kurang itu 300.000 hingga 3 juta itu harus kita keluarkan untuk pengurusan sertifikat halal. Ini pola yang pertama, namanya pola reguler. Tahapannya yaitu tetap pengurusannya di aplikasi si halal juga. Kemudian pemerintah meluncurkan program Sehati. Sehati itu adalah 1 juta sertifikat halal gratis yang diperuntukkan kepada pelaku UMKM. Nah, jadi disinilah dalam program Sehati ini pemerintah hanya sanggup menanggung sertifikat halal untuk 1 juta sertifikat halal, tidak banyak. Untuk 1 juta sertifikat halal. Nah, dalam hal mendapatkan layanan sertifikat halal gratis ini untuk 1 juta sertifikat gratis, maka program pemerintah itu dengan program Sehati inilah maka diberikan layanan pengurusan sertifikat halal yang namanya self declare, artinya pengakuan diri. Artinya pelaku usaha, urung pegat kue, urung pegat makanan, urung pegat pemilik produk, dia itu membuat pengakuan kepada pemerintah bahwa saya memproduksi produk dan produk yang saya produksi ini halal. Jadi mohon
yang melayani di bidang halal ini untuk memberikan sertifikat halal untuk babi. Inilah kira-kira makna daripada sekretariat. Maka dalam hal ini, dalam memudahkan pelaku usaha, pemerintah menugaskan yaitu kepada lembaga LP3H, artinya lembaga pendamping pengurusan pendampingan sertifikat halal, untuk merekrut tenaga-tenaga pendamping yang akan mendamping pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat halal. Dan selain melakukan rekrutmen pendamping ini secara lepas, Kementerian Agama juga dilibatkan bahagian dari pendamping ini. Maka disinilah posisi yang dilibatkan bahagian dari Kementerian Agama, yaitu penyuluh agama Islam, baik PNS, P3K bahkan non PNS, dilibatkan sebagai pendamping yang akan mendamping pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat halal secara gratis. Inilah hal yang ingin kami sampaikan, yang bahwa program pengurusan sertifikat halal yang mana Bapak Ibu dihadirkan untuk ke ruangan ini adalah untuk menyampaikan kepada para pelaku usaha yang mereka memperdagangkan produk usaha mereka di lingkungan madrasah, yang mana madrasah ini adalah bahagian daripada Kementerian Agama, supaya layanan gratis ini bisa benar-benar termaksimalkan oleh pelaku usaha yang ada di Kementerian Agama. Maka tentunya ini merupakan bahagian dari jihad kita, Bapak Ibu sekalian. Bahagian daripada jihad kita bagaimana menyukseskan program sertifikasi halal ini. Karena selain daripada kebutuhan agama kita adalah konsumsi produk halal, maka juga dibutuhkan legalitas produk halal itu. Karena tak ubahnya membicarakan sertifikasi halal ini dengan produk itu halal adalah jika kami di KUA, praktek nikah yang dilaksanakan di bawah tangan, adanya menikah di gempuk, mungkin hanya itu yang ada nikah kok manasa. Cuma persoalan di kuwate ya uru akte lagi, kuwate lagi legalisir buku nikah gitu gitu. Maka sertifikat halal tahuannya itulah posisinya. Jadi menyentuh horonyo mungkin jadi bekas. Hai kamu izin dulu yang bekas, banyak mungkin yang barang itu. Iya, tapi persoalannya adalah adakah pengakuan negara bahwa izin dulu yang dari yang bekas itu sudah dipastikan halal? Inilah persoalannya. Maka mungkin nantinya secara berangsur setelah benar-benar selesai proses tahapan sertifikasi halal, baik secara gratis maupun secara reguler nantinya, maka pemerintah nantinya juga akan menerapkan sanksi, juga akan menerapkan denda-denda kepada pelaku usaha, mulai daripada tidak boleh memperjualbelikan produk hingga kepada tahapan pelanggaran administrasi, bahkan bisa kepada pelanggaran yang lain. Nah, sebelum hal ini masuk dalam tahapan benar-benar diterapkan sanksi, maka kami dari Penyuluh Agama Islam sebagai pendamping halal mengajak Bapak Ibu untuk mengarahkan para pelaku usaha yang berjualan di lingkungan di MI, di lingkungan MI yang di bawah pengawasan kita, untuk mereka turut serta di dalam menyukseskan proses pendaftaran sertifikasi halal. Dan ini kebetulan saya di kemarin itu baru selesai turun di MI Ibu Min 2 PD, ada Ibu Tadri hadir ya. Baru lur dengan Saidi Sekretari Bari PD, kami langsung turun ke Min PD, dan kami lihat bahwa sebenarnya para pelaku usaha cukup senang menyetujui tapi layanan sertifikasi halal itu secara gratis, cukup senang. Cuma persoalan ini urunya mungkin informasinya mana tuh, mana tuh urunnya. Maka dalam kesempatan itu kamu mengajak
budaya gratis. Hana pengutang itu budaya gratis. Yang penting umurnya begitu murah lah. Dan jika memang nak informasi yang hana dilupat tanya, kamu buka layanan WA, bisa via WA. Bahkan kadang-kadang dengan berupa di setiap KUA itu ada penyuluh agama Islam yang siap memberikan informasi dan pendampingan. Dan bahkan salah satu Pak Iswani, Pak Iswani sudah selesai. Artinya sudah selesai tahapan, sekarang lagi tahapan pengajuan. Maka Pak Iswani Mendang yang beliau bagian dari kita juga paham dan sadar betul tentang pentingnya sertifikasi halal. Maka dalam kesempatannya itu mengajak Bapak Ibu untuk menyampaikan informasi ini. Dan untuk syarat ya biasanya terkendala menempuh syarat itu. Syarat dia syarat dan bernama dia WA waktu. Namanya WA waktu mana ya kan? Hana ada dong nada ini. Yang syarat pertama. Yang kedua email benar. Menyana email, bici hana kita buka email dan buka email. Intinya layanan dari A sampai dari hulu ke hilir ini, insya Allah siap dilayani penyuluh hingga tuntas. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya syarat hilang adalah usaha yang dimiliki nya memang berbudaya-budaya diganya menggunakan produknya adalah bersertifikasi halal. Tentunya nanti lagi penggunaan tepung, dia juga pakai tepung yang sertifikat halal, juga pakai minyak yang memang bersertifikat halal, pakai pulau. Artinya gunakan produk yang sudah bersertifikat halal, kecuali untuk bahan-bahan yang memang tidak disyaratkan sertifikasi halal. Diganya dipegat kain kokoh yang kita musirah, yang ada sertifikat halal pokoknya. Ini termasuk sih urus sertifikat halal. Adapun juga izin doi, tenaga pakai daun pandan mana pada sertifikat halal, pakai santan dari uleto mana pada sertifikat halal. Ya, artinya hanya punya sertifikat halal untuk bahan yang digunakan. Tapi izin doi yang menyebutkan wajib bersertifikat halal. Mungkin itulah sekilas gambaran tentang tahapan-tahapan sertifikat halal. Kemudian ketika pelaku usaha yang ada di lingkungan madrasah kajian untuk urus sertifikat halal, kamu ingin menyampaikan bahwa jika memang diusulkan di KUA juga boleh, adapun bisa menghubungi salah satu dari kami yang berkenan di sini. Lon keluar lon di KUA Sati, lon menghubungi sendiri di KUA Sati, kemudian di samping lon tunggu Murtabak dengan di KUA Gelempang 3 Pami. Kemudian di samping Tengku Rinaldi di KUA Kota Sudi. Kemudian ibu yang di depan Muhammad Ibu Kartini, beliau di KUA Lampu Sekang. Kemudian Tengku Saidi, Tengku Saidi di KUA Kembang Tanjung, dan Tengku Azmi di KUA Lempang Mini. Ini cuma 6 kita yang berhadir. Sebenarnya masih banyak rekan-rekan kita yang memang siap mendampingi seluruh pelaku usaha yang ada di lingkungan usaha. Yang pasti adalah menyeka gede. Dan bahkan informasi ini Bapak Ibu mungkin yang tergabung di grup pusaka. Ini saya juga mohon maaf. Kadang-kadang ibu itu 3 kali lebih di sini. Ini saya mohon maaf. Kenapa? Karena ini juga bahagian dari amanah Pak Kasih untuk terus mensosialisasikan program sertifikasi halal ini. Bahkan ketika memang ada informasi nanti yang memang kurang dipahami, nyejit langsung menghubungi via WA kamu. WA kamu juga aktif di grup pusaka kemenang yang di sini tergabung rekan-rekan dari madrasah lintas madrasah. Mungkin sebelum akhiri, jika memang hal yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa dipertanyakan. Yang pertama, tadi pertanyaannya apakah setelah penetapan sebagai kantin sehat dari BPOM perlu pengurusan sertifikat halal. Jadi di sini
ada dua hal yang berbeda. Artinya kantin sehat merupakan indikator yang diuji oleh BP POM dalam penetapan kantin sehat. Dan salah satu hal yang menjadikan aspek legal sebuah usaha adalah selain daripada NIB nomor induk berusaha, ada juga ada aspek legal dari BPOM, ya, dari BPOM. Artinya bagi tempat usaha yang memang sudah memiliki sertifikat ataupun surat keterangan tentang kantin sehat dari BPOM, ini tetap harus juga untuk pengurusan sertifikat halal. Jadi dua lembaga yang berbeda. Ya, karena ini kan kita berbicarakan aspek legal kantin halal ini kan dari BPDH. Dan bahkan hingga sekarang juga ingin kami sampaikan yang bahwa karena untuk pengurusan kantin halal ini nanti kita lebih memfokuskan adalah pengurusan sertifikat halal kepada setiap pelaku usaha. Karena rata-rata kantin yang ada di madrasah kita ini hanya diproduksi makanan, tetapi menjual makanan, betul kan? Artinya kita menjual makanan yang dititip oleh masyarakat sekitar ataupun bahkan masyarakat sekitar di tempat di rumah tegula untuk bukan. Sebenarnya sasaran kita yang sasaran ini bukan untuk kantinnya, tapi adalah untuk orang yang memproduksi makanan yang dijual di lingkungan madrasah. Yang dipahami kan? Jadi menjadi di madrasah bedanya warna urung bukan tujuh roh dalam lingkungan madrasah. Yang mat tujuh roh urungnya tak bantu urus sertifikat halal secara gratis dari APD. Ya, kata arahan. Karena memang betul lebih diperlukan mungkin informasi yang terputus ya. Jadi ini di bulan itu urung bukan tujuh roh. Siro bukan kawan, siro bukan sol, siro bukan ini, masing-masing urutnya, siro urut sabo sertifikat halal. Kan bisa dipahami ya? Ini yang pertama. Oke, yang kedua sudah terjawab juga ya. Kemudian termasuk urut yang kemekat jajanan, yang kemekat di luar komplek madrasah, juga kamu mengajak bapak ibu yang memang menjadi bahagian dari madrasah untuk mengarahkan si urusnya betul-betul urus sertifikat halal. Karena ketika nantinya kantin halal ini benar-benar diterapkan di madrasah bapak ibu, sedangkan produk yang diperjualbelikan tidak bersertifikat halal, tentunya timbul masalah baru. Sedangkan urusnya tidak urus sertifikat halal. Wadai ke urus sertifikat halal sama produk lihat dong bebek. Nah buka 5 macam menjudai ini yang bebek untuk merokok tiga sertifikat. Maka saya apalagi yang kesempatannya mandang gratis. Jadi tapi peluangnya dari bapak ibu dan juga dari kamu, artinya sebenarnya anak itu sedang membantu pelaku usaha yang memang di lingkungan saya bapak ibu. Dan dia sebetulnya bukan hanya kepada pelaku usaha yang buka di kantin kita. Ada yang sampai rumah kadang-kadang buka makanan yang punya respect dengan program sertifikasi halal juga bisa bapak ibu sampaikan. Karena di lingkungan itu yang di kampung itu yang paling kurang sama SIPLO BU-nya pelaku usaha nyuki yang memang perlu disampaikan. Mungkin kan jawab Bu jawab. Terima kasih.
Yang I, Bu?